Halo kawan-kawan, apa kabar kalian? Masih semangat ya dengan dunia perkontenan duniawi? Udah lama banget kita nggak ngebahas-ngebahas menggunakan aplikasi atau yang lain-lain ya. Kemarin itu ada yang nanya ya sama saya, Bang, itu gimana caranya ya biar saya pede bikin video? Kenapa? Saya malu bicara di depan kamera. Ya. Jadi memang ini masih banyak teman-teman yang sebenarnya masih malu-malu padahal mereka punya kemampuan yang lebih ya. Nah, itu juga yang membuat teman-teman akhirnya tidak berani membuat konten. Sehingga sampai saat ini mereka tidak berani membuat video. Ya. Padahal kalau bikin konten itu sebenarnya kalian nggak usah rumit-rumit lah, nggak usah mikir-mikirin orang lain ya kan. Bikin aja kontennya, dengan video itu kalian membantu orang lain mendapatkan informasi terkait produk-produk yang dicari, terus kalian dapat cuan. Ya, sebenarnya sesimpel itu ya. Semudah itu ya. Tapi kenapa sih kok jadi banyak orang yang takut mulai gitu? Saya juga dulu awalnya pertama-tama malu ya tampil di depan kamera. Takut kalau ngomongnya itu salah ya kan. Takut jelek, suaranya nggak bagus. Jadi kita akhirnya overthinking ya teman-teman. Nanti ini ada nggak yang nonton? Ini yang membedakan TikTok teman-teman dengan platform penjualan yang lain ya. Kalau di TikTok itu teman-teman, itu kan semi media sosial. Jadi nanti video teman-teman itu akan di-share kepada 200 orang penonton pertama yang mempunyai ya mungkin kesamaan tema ya atau topik atau keyword-keyword yang sama. Nanti kalau 3 detik pertama nggak ditonton ya sudah, video teman-teman itu tidak akan ada lagi yang retensinya jadi tidak bagus. Tapi kita nggak bicara soal itu sekarang ya. Ya. Saya awalnya tidak berani berbicara di depan kamera. Tapi saya paksakan akhirnya ya ada satu penjualan, dua penjualan sampai sekarang alat-alat yang di rumah ini kebanyakan semua dari produk-produk affiliate ya teman-teman. Termasuk ini mic yang saya gunakan ya. TNW K18-nya ini saya dapat dari TikTok ya. Affiliate-nya lumayan sampai 10%. Dan ketika saya membuat video ini teman-teman, saya hanya membuat PowerPoint seperti ini ya. Jadi tidak ada kalimat yang saya susun secara narasi. Awalnya saya takut-takut berbicara. Nah, kalau kalian takut-takut, sampai kapanpun kalian tidak akan pernah berani membuat video. Kalau kalian tidak pernah berani membuat video, saya pastikan kalian tidak akan pernah bisa menjadi afiliator. Ya. Karena tujuan kita di membuat video di afiliator ini untuk TikTok affiliate, tujuannya sederhana. Teman-teman buat konten, ya. Teman-teman harus percaya diri dan kontennya itu bermanfaat ya, dan menghasilkan komisi. Meskipun banyak orang yang bilang ya, Bang, itu kan banyak sih video yang cuma digoyang-goyang ya produknya. Iya nggak apa-apa. Cuma kalau saya pribadi sebagai pembeli awam, saya pasti akan melihat dulu bagaimana sih reviewnya ya, teman-teman. Maka dari itu nanti di sini kita belajar sama-sama gimana cara teman-teman biar pede ya. Yang pertama, ini teman-teman nih kalian harus tahu semua nih. Yang pertama kalian harus mengubah mindset ya. Jadi pola pikirnya diubah teman-teman. Jangan sampai percaya diri teman-teman itu hilang saat merekam video, ya. Cuek aja, anggap tidak ada siapapun di depan video kalian, ya. Kalau memang harus diulang, silakan diulang, ya. Tapi kalau untuk sekali dua kali biarkan saja berjalan secara natural. Kenapa teman-teman? Satu, TikTok itu suka konten yang jujur. Jadi nggak dibuat-buat ya. Kalau kalian ingin mereview apa parfum, pakaian itu jangan dibuat-buat. Nanti kalau produknya tidak sesuai dengan barang yang sampai ke pembeli, kalian juga nanti yang repot. Ya. Yang kedua, supaya mindset kita itu berubah, ya. Teman-teman bayangkan teman-teman itu bukan jualan, ya. Tapi teman-teman itu berbagi pengalaman, sharing, informasi. Oh, bahwasanya produk parfum ini seperti ini loh, gitu. Ya. Kita tidak sedang melakukan hard selling ya atau penjualan keras. Kenapa? Kalau teman-teman bisa menjelaskan kepada mereka informasi yang betul, oh pengalaman setelah menggunakan mikrofon ini suaranya semakin enak begitu ya.
Jadi orang makin percaya dan trust. Itulah pintu nanti masuknya teman-teman mereka untuk membeli produk, ya. Yang ketiga teman-teman, untuk meningkatkan rasa percaya diri, teman-teman itu fokus untuk membantu orang, ya. Jadi jangan takut dinilai, wah suara saya belepotan nih bang, saya nggak lancar nih bicara nih, gitu ya. Kita namanya fokus bantu orang ya. Jadi supaya orang nanti bisa melihat perbandingan, ternyata produk A dengan produk B yang kita sampaikan informasinya itu lebih akan berguna yang mana ya. Nah yang keempat ini yang teman-teman harus camkan di dalam sanubarinya masing-masing. Banyak kreator sukses yang awalnya juga canggung. Ya. Saya ketika dulu main video TikTok affiliate di beberapa tahun yang lalu, itu saya tulis skripnya teman-teman di kertas. Setelah itu suaranya saya rekam. Setelah suaranya saya rekam, saya upload ya di aplikasi editor video. Rumit sekali. Karena kenapa? Saya nggak berani ngomong. Ya. Sekarang kalau sudah seperti ini, senatural aja karena kita udah tahu dong produknya apa, ya warnanya bagaimana, harganya seperti apa. Ya cuek aja teman-teman sampaikan. Jadi untuk mengubah mindsetnya, teman-teman harus mampu membawa diri kita itu seolah-olah bicara dengan teman sendiri ya. Jadi anggap saja handphone teman-teman itu bukan siapa-siapa. Karena kenapa? Kalau konten yang teman-teman buat itu jujur, itu akan lebih dipercaya. Ketimbang kita lebay ya, orang suaranya nggak enak kok, kenapa dibeli kan gitu. Orang rasanya nggak enak kok, ngapain kita bilang enak? Ketika barangnya nanti datangnya nggak sesuai, teman-teman berdosa ya kan. Nah ini dia friend, ini dia teman-teman, teknik biar nggak blank. Ya, seperti yang saya lakukan dulu pertama kali. Jadi di sini ada 4 hal yang saya sampaikan kepada teman-teman. Teman-teman itu pertama membuat hook, ya. Hook itu daya tarik tadi yang saya bilang 3 detik pertama, teman-teman bagaimana caranya agar orang yang melihat video teman-teman itu berhenti dan dia menonton sampai lebih dari 4 detik. Itulah gunanya hook ya. Nah yang kedua adalah produk yang teman-teman sampaikan itu menjawab permasalahan. Ya, contohnya, wah sepatu saya cepat kotor nih, ya karena daerahnya sedang musim hujan. Nanti teman-teman sampaikan solusinya, ya. Dengan alat pembersih sepatu ini, foam sos yang ini bisa membersihkan sepatu dengan hemat dan murah. Jadi kita tidak perlu membawanya ke tempat laundry sepatu, misalkan begitu ya. Ditunjukin produknya. Baru yang terakhir, kalau kawan-kawan mau sama dengan saya, silakan beli di keranjang bawah. Ya. Maka dari itu dari 4 tahapan ini, control to action itu di nomor 4. Dan itu porsinya kecil ya teman-teman dibanding 3 porsi yang lain. Dibanding hook, problem, dan solusi. Ya. Tapi bang kan banyak juga orang yang langsung control to action tuh di depan. Iya memang banyak caranya macam-macam. Tapi ini biar teman-teman pede dulu ya membangun rasa percaya diri. Ya. Nah, bang saya kan nggak mungkin bisa menghafal semua itu ya. Nah ini tipsnya teman-teman. Teman-teman jangan pernah menghafal kalimat per kalimat. Itu susah. Saya pastikan susah. Teman-teman pahami aja poinnya ya. Pahami poinnya. Misalkan hooknya apa musim hujan. Problemnya apa sepatu cepat kotor. 3 solusinya. Ini ada pembersih sepatu yang hemat. Nah, control to actionnya ayo dong beli. Kan begitu. Nanti teman-teman silakan sampaikan dengan bahasanya sendiri. Kalau kadang-kadang saya itu berbicara dengan logat Sumatera. Awak, ini menurut awak paten kali ya kan begitu. Atau kalian dengan kultur yang lain ya, silakan saja. Nah, yang terpenting teman-teman sampaikan itu dengan nada santai dan percaya diri. Kalau teman-teman nggak percaya diri, itu biasanya kita ngos-ngosan. Ngobrolnya itu kayak dikejar maling, ya. Capek betul kita nih. Terus intonasi suaranya itu nggak tenang ya kan. Maka dari itu dengan kalau teman-teman bikin dengan skrip ini, teman-teman itu pasti akan lebih terarah. Nggak akan blank dan percaya diri ya. Jadi kalau nanti kontennya teman-teman itu bermanfaat, ya mudah-mudahan komisinya juga meningkat. Ya. Dipahami dulu ya teman-teman.
Teman-teman bikin nanti skrip, baru teman-teman pelajari bagaimana cara menyampaikannya. Biar tenang ya. Nah, bagaimana dengan cara latihannya biar teman-teman makin biasa saja ya, biar natural. Ya. Biasanya itu kalau dulu di awal saya pisahin teman-teman. Untuk merekam adegan produknya itu saya dengan rekam videonya saja. Jadi fokus ya ke produknya. Kalau misalkan pakaian, fokus ngerekam pakaiannya. Ya, kalau memang dia semir sepatu, fokus lagi nyemir sepatu. Kalau dia misalkan lagi makan sesuatu ya, cemilan, fokus ke videonya itu cemilan. Baru yang berikutnya itu kita voice over. Tadi kita kan sudah bikin ya, kalimatnya seperti apa. Nah, di voice over itu nanti teman-teman sampaikan aja. Hook-nya seperti apa, control to action-nya seperti apa, ya kan? Nanti kalau kalian punya aplikasi yang bisa menambahkan teks di layar, ditambahkan juga teksnya di layar. Produk ini, warnanya ini, begitu ya. Harganya sekian. Nah, kalau harga itu kan kadang-kadang fluktuasi ya naik turun. Jadi kalau saran saya sih tidak perlu dimunculkan saja. Nah, baru nanti ditambahkan dengan teks di layar ya teman-teman. Misalkan kita sudah ngomong nih ya, skincare 20 ribuan bikin wajah cerah. Nggak apa-apa ditulis lagi. Supaya penonton itu paham. Ya. Kadang-kadang suara kita tuh kan nggak jelas ya. Atau kadang-kadang si penontonnya itu lagi di dalam kendaraan, jadi dia tidak fokus pada suara gitu. Nah, baru yang terakhir itu biasanya saya itu pakai sound dari TikTok yang lagi FYP teman-teman. Kenapa? Algoritma TikTok ini dia pinter. Kalau ada musiknya lagi FYP sering diputar orang. Nah, video-video yang terkait dengan musik tersebut itu juga biasanya dimunculkan ke beranda orang lain. Ya, mudah-mudahan jadi menjangkau banyak orang kan. Nah, itu setelah 4 ini teman-teman lakukan, teman-teman sudah mulai bisa nanti membuat video itu langsung single shoot ya. Istilahnya langsung rekam tapi langsung bicara begitu ya. Memang kalau video pertama itu teman-teman pasti akan canggung dan grogi ya. Tapi kalau menurut saya biasanya kalau sudah lebih dari 5 video itu udah lebih enak ya bicaranya, udah lebih tenang. Nah, kalau nanti udah semakin banyak, pasti saya yakin teman-teman akan percaya diri. Nah, saran saya teman-teman bikin video jangan langsung banyak ya, jangan langsung bikin 10. Tapi bikin dulu satu hari 2, satu hari 3. Kalau bisa 1, 1, 2, 2 ya. Nanti kalau teman-teman sudah pede, silakan teman-teman bikin langsung video banyak. 20 kah sehari, 30 kah sehari. Nanti untuk dipublishnya dicicil ya. Hari ini saya mau posting 2, saya akan unggah 2 gitu. Tapi nanti kalau kita sudah lancar bicaranya ya. Nah, setelah teman-teman sudah mulai, saya yakin rasa percaya diri teman-teman itu akan tumbuh ya. Itu akan muncul ya. Jadi jangan tunggu videonya bagus, videonya keren, baru teman-teman berani upload. Upload aja dulu. Nanti setelah upload, teman-teman akan melihat juga video-video yang lain. Kira-kira video saya ini apa sih yang perlu diperbaiki? Ya. Jadi setelah diupload, nanti kita evaluasi. Kok kenapa sih kok viewernya sedikit ya? Kenapa sih kok suaranya nggak enak ya? Nanti akan terlihat. Seperti saya dulu, saya tuh nggak pernah pakai mic ya teman-teman. Saya bicara aja langsung di kamera. Ya. Tapi sekarang sudah tahu, oh saya butuhkan mic tambahan. Seiring dengan punya uang, saya beli begitu ya. Nah, biasanya orang sekali salah itu langsung kapok ya teman-teman. Jadi kalian itu kalau sudah salah sekali itu nggak usah menyerah, itu biasa aja. Nggak usah grogi ya. Nggak usah ngapal. Atau takut, wah ini salah nanti katanya seperti ini. Ya kan? Karena kenapa? Semua orang itu pernah salah. Jadi prinsip di TikTok itu teman-teman boleh salah tapi jangan bohong. Ya. Karena kenapa? Orang itu akan lebih peduli produknya ini bagus atau enggak. Dengan uang yang saya punya ini worth it atau enggak. Ini relate nggak sih sama kehidupan saya gitu ya. Nah, kalau bicara tentang kamera, kamera yang biasa juga boleh kok ya kan. Jadi nggak perlulah teman-teman grogi. Nah, jadi kalau dengan sekarang teman-teman konsisten ya. Kalau bisa upload satu video, satu saja dulu satu hari. Ya. Nanti nikmati prosesnya sampai nanti masuklah dia pundi-pundi keuangan. Teman-teman punya penghasilan ya. Dari situ nanti teman-teman silakan perbaiki kemampuannya. Misalkan beli mic ya.
tambahkan editor video, mengganti handphone, ya. Yang pasti silakan upload mulai hari ini ya teman-teman. Ya. Usahakan video teman-teman itu membantu orang lebih jeli ya, lebih cermat dalam memilih harga. Ya. Dan pastikan video yang teman-teman munculkan itu ada komisinya. Dengan demikian nanti teman-teman akan mampu membangun personal branding. Nah, kalau sudah punya brand, punya branding personal, biasa penghasilan itu ngikut. Ya. Jadi mulai sekarang teman-teman jangan ragu lagi. Saya yakin teman-teman punya rasa percaya diri, ya. Upload dari sekarang, saya yakin teman-teman bisa dan teman-teman mampu untuk menjadi afiliator. Oke ya teman-teman, makasih banyak udah nonton video ini. Sukses terus teman-teman.